Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog kita. Kali ini kita akan mewawancarai seorang perempuan. Ini temanya agak berbeda ya dari sebelumnya. Sebelumnya kita udah interview sama beberapa pengusaha-pengusaha yang terdampak corona nih. Tapi sekarang kita bakal ngomongin tentang hijrahnya seorang wanita. Udah kedatangan tamu. Oke. Silakan perkenalkan diri. Siapa Mbak namanya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pengusaha baik sudah memberikan kesempatan untuk ada di channel yang luar biasa ini. Perkenalkan, aku Sinta Novia Selasi, biasa teman-teman panggil aku Sinta. Sekarang sibuk apa nih Mbak? Sibuk saya ngajar jadi guru di salah satu sekolah swasta di Purwokerto. Oh, guru. Sambil guru preschool. Ya, guru preschool, terus sambil sibuk belajar nulis sama ngurusin komunitas. Banyak ya Mbak kegiatannya ya? Alhamdulillah. Nah, sesuai sama tema nih, kita kan mau ngobrolin hijrahnya Mbak Sinta ya. Iya. Sebelum ngobrolin prosesnya, aku pengen tahu nih, kira-kira hijrah itu sendiri menurut Mbak Sinta apa sih? Kalau menurut aku pribadi, hijrah itu adalah sebuah proses. Proses kita saat kita mau belajar, menerima banyak ilmu yang memang seharusnya kita sudah pelajari, tapi mungkin di sebelumnya kita belum mau mempelajarinya atau belum mau mengamalkannya. Jadi kita berproses berpindah ke arah yang lebih baik. Kalau orang-orang tahu kan hijrah itu kan dari yang tadinya nggak baik jadi baik ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, mungkin teman-temannya Mbak Sinta semua tahu nih dulunya Mbak Sinta nih kayak apa, seperti apa, pergaulannya bagaimana. Nah, kalau yang lainnya kan belum tahu nih. Mungkin kalau Mbak Sinta berkenan mau ceritain sedikit aja Oke. masa lalunya. Oke. Kita anggap ini bukan sebuah aib tapi sebuah pembelajaran ya, Mbak ya. Nah, jadi dulu aku itu secara garis besar itu meninggalkan akidah, tidak mengamalkan rukun Islam maupun rukun iman, jauh dari yang namanya ibadah dan orang-orang baik, lebih terlena kepada duniawi, kepada urusan pribadi, kepada kemaksiatan, seperti itu. Terus bisa memutuskan untuk berhijrah dengan kenikmatan-kenikmatannya sebelumnya. Itu apa sih yang terbesit di pikiran dan di hati Mbak Sinta? Kan kalau hijrah harus dari hati juga ya Mbak, biar istiqomah ke depannya. Iya, Masya Allah. Iya, jadi saya tuh sebenarnya agak bandel ya. Allah tuh sebenarnya baik banget sama hambanya. Berkali-kali pasti kita tuh ditegur, diketuk pintunya, tapi kita nutup, sampai akhirnya Allah mendobrak. Nah, pada saat itu saya merasa hidup saya tuh sebenarnya nggak butuh apa-apa ya, kayak udah sempurna gitu, sempurna tanpa Tuhan, tanpa harus sholat, tanpa harus menutup aurat gitu. Merasa sudah sempurna, tidak kurang suatu apapun. Kemudian tiba-tiba Allah jatuhkan aku di kesempurnaan itu. Yang menurut saya hidup itu sudah hanya ya udah, hidup tuh kayak gini aja gitu, nikmatin aja. Kemudian Allah jatuhkan aku. Biasanya kita itu dijatuhkan di sesuatu yang menjadi orientasinya kita. Misal ada orang yang hidupnya tuh ngejar sama duniawi tentang uang. Nah, Allah jatuhkan kita di situ. Kemudian kalau misal ada orang yang orientasinya itu di popularitas, kita jatuhkan di situ. Nah, pada saat itu aku tuh hidupnya tuh pacaran terus. Ya astagfirullah ya Allah, ampuni aku. Iya bener, pacaran terus Mbak ya. Terus kayak seneng banget posting-posting foto yang gak ada faedahnya, terus nongkrong-nongkrong kayak hedon gitulah yang gak ada manfaatnya gitu. Masya Allah, berarti sekarang nggak pacaran ya Mbak? Insya Allah tidak pacaran. Nah, kalau hijrah menurut kayak aku sendiri gitu ya, biasanya kalau dari segi penampilan ya kan, dari tadinya yang mungkin tidak berjilbab, sekarang alhamdulillah berjilbab. Itu kalau dari Mbak Sinta, proses berjilbabnya itu gimana? Oke. Masya Allah ya pertanyaannya, karena dulu masih buka tutup kayak gorden. Terus merasa dulu ya kalau aku mau berjilbab tuh rasanya aduh jilbaban nanti nggak cantik, aduh jilbaban nanti
followersnya ngurangin nih kan, nggak pada suka nih kalau nggak pakai kerudung, soalnya kan lebih cantik nggak pakai kerudung gitu, terus nggak nyaman, panas, aduh panas banget gitu kan. Dan terus setelah saya memutuskan untuk berhijrah dan kemudian berusaha untuk mengamalkan apa yang memang seharusnya saya amalkan, salah satunya menutup aurat dengan sempurna. Nah itu saya mulai belajar pakai gamis tuh, pakai gamis dulu tapi kerudungnya masih kayak gitu ya. Terus belajar lagi pakai kerudung terus bagaimana. Nah itu juga sebenarnya saya bertahap nih. Kalau misalnya teman-teman banyaknya kan kaget tuh, gimana bisa tiba-tiba langsung pakai niqab. Saya sampai pernah dibilang gini, Mbak ngeprank ya pakai niqab, Mbak endorse niqab ya, Mbak hijrahnya nanti palsu lagi enggak, dilepas lagi enggak gitu. Astagfirullah. Ya sebenarnya itu juga tantangan buat saya karena memang sebelumnya saya udah berusaha untuk hijrah nih, tapi ya itu tidak istiqomah. Pacaran dilepas lagi, nanti ya kerudung lagi dilepas lagi kayak gitu. Nah akhirnya pas itu saya langsung sholat taubat, saya minta ampun ke Allah, semoga diberikan keistiqomahan dan mantap untuk menutup aurat. Pakai kerudung dulu yang benar. Terus, nah pada saat itu saya itu terkena ain hasad, dan saya tuh benar-benar takut loh Mbak, takut dilihat orang, takut menimbulkan prasangka-prasangka orang-orang. Kemudian saya memutuskan untuk memakai niqab gitu. Tadi Mbak Sinta bilang sempat terkena ain ya Mbak? Iya. Kalau boleh dijelasin ain itu apa ya Mbak? Oke, setahu saya ya ain itu adalah pandangan mata jahat. Jadi ada misal nih orang itu melihat kita bisa langsung atau lewat foto juga bisa. Terus kemudian mereka itu bergumam atau dalam hati mereka itu atau bahkan bisa diucapkan itu misal apa ya, bergumam, ini orang ini ya suka pamer gitu, misal suka pamer, ngapain sih upload foto kayak gini, atau misal pujian pun juga bisa Mbak, misal ada yang komen ya, cantik banget Mbak Sinta, cantiknya, lucunya dan sebagainya. Itu tuh sebenarnya ain buat kita, semakin tumpuk. Kalau misal kita melihat suatu keindahan dan kita tidak melafadzkan Allah atau tidak mengucap Masya Allah Tabarakallah, itu bisa saja menjadi ain. Berarti ketika kita melihat sesuatu yang indah, ya Masya Allah Tabarakallah, harus Masya Allah ya. Kayak misal anak kecil itu kan sering banget tuh tiba-tiba betul. demam. Itu kalau misal ketemu orang kan, ya lucu banget pipinya, lucu banget, gemes banget anak kok, ya ampun hidungnya mancung gitu. Itu tuh bisa saja ain gitu. Buat perempuan-perempuan khususnya ya Mbak ya, betul sekali. yang masih suka foto-foto, selfie mungkin dari penjelasan Mbak Sinta nih bisa dijadiin pelajaran ya. Ya betul sekali. Untuk mengurangi selfie, apalagi upload foto ya. Tanpa ada maksud yang memang bermanfaat begitu ya Mbak ya. Betul. Ya karena efek dari ain itu juga besar. Tadi kan sudah kita bahas tuh pengertian ain menurut saya. Barangkali teman-teman ada yang lebih paham bisa dijelaskan di kolom komentar mungkin. Nah kalau misal efeknya itu banyak ulama-ulama ustadz yang sudah menjelaskan, bahkan banyak sekali buku-buku yang sudah mengemas tentang bahaya ain. Salah satunya adalah yaitu yang kayak anak kecil itu tadi, kita bisa sakit medis maupun non medis. Kemudian banyak sekali hal-hal yang bisa batal, atau misal nih kita posting foto tunangan, baru tunangan tuh posting sama pasangan, banyak orang-orang melihat kemudian timbul hasad, kemudian ain, bisa aja tuh pernikahan itu batal. Pokoknya ain itu bahkan bisa membuat seseorang masuk ke liang lahat atau bisa menyebabkan kematian, perceraian, kegagalan seperti itulah banyak. Dulu kan sempat hijrah juga ya Mbak, tapi belum istiqomah. Terus sekarang yang membuat Mbak Sinta itu untuk berpikiran buat hijrah lagi itu apa ya Mbak? Oke, jadi yaitu kan tadi saya sudah sempat menyampaikan sudah sering diketuk pintunya tapi ditutup, tapi diacuhkan. Kemudian Allah jatuhkan aku di situ. Jadi pada saat itu saya sempat sakit yang mungkin agak aneh, karena sakit itu dirasakan tapi tidak terlihat begitu. Dan saya sempat konsul ke psikolog, ke psikiater, minum obat-obat penenang seperti itu, tapi tetap belum sembuh. Sampai keluarga juga doa bersama seperti itu ya. Terus pada saat itu saya sempat kabur juga tuh dari rumah. Kabur, semua kontak keluarga saya blok. Terus saya di Purwokerto juga dicari tuh, alhamdulillah punya teman-teman yang baik ya pada saat itu. Mereka bergantian untuk menjaga aku biar nggak sendirian. Soalnya kalau sendirian itu bunuh diri lagi.
kayak bolak-balik bunuh diri gitu. Kalau enggak ya stres gitulah, pokoknya diam, nangis-nangis nggak jelas kayak gitu. Terus pas waktu itu tuh teman saya namanya Nikmah itu kerja kan, dia mau kerja. Nah terus gimana nih biar aku nggak sendirian? Nah dititipin ke teman sekelas aku. Terus pas aku ke rumah Nadia itu ketemu sama orang tuanya, ditanya-tanya kan, Mbak Sinta apa kabar gitu. Nah diajak cerita tuh pada saat itu katanya nggak nyambung gitu, nggak nyambung terus diem aja. Nah terus si ibunya itu setel murotal gitu. Nah pas aku dengar ayat-ayat itu, saya tiba-tiba muntah-muntah terus teriak-teriak. Nah qadarullah ternyata ibunya Nadia itu adalah seorang ustazah dan peruqyah juga. Nah pas itu adalah sebenarnya itu kali kedua saya di ruqyah, tapi ini yang benar-benar bereaksi banget gitu loh. Mungkin sebelumnya ruqyah saya itu kurang syar'i ya Mbak ya, dan yang ini alhamdulillah menurut saya beliau metodenya syar'i, dan itu di ruqyah benar-benar ya hampir seperti yang ada di channelnya Ustaz Faizar. Oh iya. Hampir seperti itu. Dan di situ ketahuan lah kalau misal ada hasad, ada ain, ada jin kiriman, dan ada jin nasab seperti itu. Tadi Mbak Sinta cerita katanya banyak teman-teman yang ibaratnya apa ya, ngejudge hijrahnya Mbak Sinta gitu. Kalau hijrah kan memang cobaannya banyak ya. Kalau dari Mbak Sinta sendiri cobaannya apa aja sih? Oke, Insya Allah. Jadi yang namanya hijrah itu kan berarti kita itu sedang berproses. Nah, kata Allah, tidak mungkin kamu mengaku beriman tanpa Allah uji dulu keimananmu. Nah, kemudian kita dikasih itu ujian-ujian saat kita hijrah. Bukan berarti Allah itu mempersulit hijrah kita, tapi memang itu yang harus kita lewati. Jadi untuk teman-teman yang lagi berproses hijrah, kemudian ada kendala-kendala, ya nggak apa-apa. Itu namanya proses agar kita itu menanjaki tangga itu. Nah, kalau untuk saya sendiri itu mulai dari dijauhin teman, kemudian tidak diterima sama keluarga, benar-benar tidak diterima, kemudian juga saya harus mencari-cari pekerjaan yang memang memperbolehkan saya paling nggak berjilbab. Terus dari dalam diri juga tentunya pasti banyak banyak apa ya namanya godaan, ayo lepas kerudung lagi gitu, ayo pacaran lagi gitu-gitu, pasti banyak kayak gitu. Karena emang lingkungan itu kan mempengaruhi banget ya Mbak Betul ya. sekali. Tadi orang tua juga menolak kan ya Mbak. Terus selama orang tua menolak, bukan menolak ya, belum menerima hijrahnya Mbak Sinta. Terus Mbak Sinta gimana tuh selama di rumah, di luar rumah? Apakah kegiatannya terganggu karena susah dapat izin juga dari orang tua karena ya memang belum bisa menerima Mbak Sinta gitu. Iya, baik. Kalau dari keluarga itu tadinya saya itu apa ya, mungkin kalau dilihat dari keluarga itu ekstrim ya. Maksudnya dulu kan saya seperti itu, keluarga saya sudah terbiasa dengan saya yang seperti itu, kemudian saya seperti ini. Nah jujur dulu itu sempat benar-benar ditentang itu benar-benar ditentang. Saya pakai kerudung panjang, pakai baju-baju warna gelap, itu benar-benar itu kerudung diumpetin, dibuang, bahkan pernah ya hal-hal seperti itulah yang kurang berkenan ya. Kemudian saya di situ juga marah, jujur saya marah. Saya coba sharing ke teman-teman komunitas saya, kemudian saya juga minta beberapa pendapat dari ustazah yang saya kenal. Bagaimana ini? Saya mau berhijrah, saya mau memperbaiki diri di jalan Allah, saya mau belajar, tapi saya ditentang oleh keluarga saya, ditentang oleh orang tua saya. Padahal kata Allah, orang tua adalah wali Allah di bumi. Jadi saya harus bagaimana? Nurut orang tua dengan tetap dalam kemaksiatan, atau saya belajar gitu. Kemudian saya mendengar sebuah nasihat yang membuat saya berpikir, saat kamu memilih hijrah, kemudian memberikan jarak kepada saudaramu atau orang tuamu, berarti ada yang salah dengan hijrahmu. Terus saya coba lagi, apa yang salah? Aku sudah berusaha untuk mengikuti aturan, mengikuti sunnah, dan lain sebagainya seperti itu. Dan ternyata, coba lihat lagi akhlakmu. Mau kamu hafal 30 juz, kalau tidak tercermin dalam akhlaknya kamu, ya untuk apa? Tujuannya kita belajar kan supaya kita bisa mengamalkan. Nah kemudian dinasihati lagi, kalau misal teman-teman yang mau hijrah, perbaiki akhlak dulu, tunjukkan lewat akhlak. Tunjukkan lewat akhlak, karena orang tua itu kan tidak mungkin kita gurui. Tapi kita bisa tunjukkan perubahan kita tuh bisa tunjukkan akhlak kita yang baik,
sampai orang tua kita itu mau menerima. Jadi perubahan ini membuat anak saya lebih baik, bukan membuat anak saya jadi berubah pakai hitam-hitam atau berubah menjadi yang lain, tapi akhlaknya dulu, kemudian dengan akhlaknya baik itu dia ingin ingin mengamalkan sunnah-sunnah, mengamalkan kewajiban dia sebagai seorang muslimah, seperti itu. Ini sedikit menambah ya Mbak, tadi mungkin ketika memperbaiki akhlak, tapi bukan berarti kita nggak berjilbab ya, karena berjilbab itu kan wajib ya Mbak. Betul. Jadi ketika kita kan banyak juga cewek-cewek di luar sana, perempuan-perempuan di luar sana katanya jilbabin dulu akhlaknya, hatinya kayak gitu. Tapi kan bukan berarti kita seperti itu. Nggak berjilbab ya. Harus berjilbab dan memperbaiki akhlak ya. Iya, Mbak. itu. Kalau misal kita itu hijrah kemudian kok belum istiqomah, ya tidak apa-apa. Jangan pernah capek untuk mencoba lagi, sampai kita tuh lupa kalau kita lagi mencoba, padahal pada saat itu kita udah bukan lagi mencoba, tapi kita memang sudah berhijrah.